Ya. Selamat datang Pak Ketua RI kita di tempat ini, Pak Joko. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kita pada sore ini. Dan terima kasih untuk nasihat-nasihat yang diberikan kepada kami gereja ini dan izin yang boleh diberikan sehingga kami boleh beribadah di tempat ini. Kami berjanji tidak lama-lama Pak. Kalau boleh nanti jam 6 pun kami sudah selesai dari tempat ini. Dan kita rindu sedikit mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya tema gereja kita, gereja Advent, khususnya gereja Advent sedunia, gereja Advent yang tidak hanya di Sragen ini dengan satu tema, yaitu I will go. Kalau dalam bahasa Indonesia, aku akan pergi. Bukan pindah dari Sragen Pak. Pak RD saya mau pindah Pak RD. Bulan 1 ini sudah pindah. Jadi mohon nanti yang menggantikan bisa diterima dengan baik Pak. Kalau butuh rapid test tak bilang sama mereka supaya rapid test dulu. Beliau mengganti saya nanti dari Klaten Pak. Maksud saya dari sementara ini pelayanan di Klaten, Manis Renggo dan Deles yang ada di Merapi Pak. Dan nanti beliau akan datang bulan Januari. Nah, nanti saya juga akan pergi bulan Januari Pak, ke Mataram. Nah, tema kita pada tahun ini adalah I will go. Kalau dalam bahasa Indonesianya aku akan pergi. Kalau dalam bahasa Jawanya apa ya? Kula badhe budal gitu. Kula badhe budal. Datang budi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, saya akan memutar dulu lagu tema kita tahun 2020. Nanti kalau Bapak Ibu latihan di sana, kita sudah semakin akrab dengan lagu ini. Khususnya Mas Yonas. Saya sudah bagi notnya dan juga sudah bagi not angkanya. Nah, nanti Bapak Ibu belajar sama-sama. Nah, saya coba putarkan ya untuk kita ya. Terima kasih. Jadi itulah lagu tema kita, nanti boleh dipelajari lebih dalam dan boleh dinyanyikan setiap kita boleh beribadah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa tema ini diberikan kepada kita, khususnya di Kota Sragen ini? Ada satu misi yang ada di pundak kita, Bapak Ibu. Apa itu? Misinya adalah kabar keselamatan, kabar sukacita. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah gospel, dan gospel itu intinya adalah Injil itu sendiri. Dan apa itu Injil itu, gospel itu Pak? Nah, saya mau sebutkan ada 4 yang mungkin dapat menjelaskan arti gospel itu atau Injil itu sendiri. Gospel yang pertama adalah keselamatan. Injil itu adalah keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya keselamatan itu? Kita tahu Bapak Ibu bahwa sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka tidak dapat dihindari bahwa kita terus melihat kematian demi kematian terjadi. Dan mungkin di tahun ini adalah kematian yang
Itu banyak Bapak Ibu. Karena statistik menunjukkan di Jakarta saja Bapak Ibu, satu pekan atau kurang lebih 10 hari dicatat bahwa 10 hari dalam hitungan bulan awal pandemi ini. Nah, di Jakarta itu ada kurang lebih 1.500 kematian dalam 10 hari. 1.500 kematian dalam 10 hari. Nah, itu hanya di Jakarta saja, Bapak. Belum di beberapa tempat, khususnya juga di tempat kita ini. Kita sering sekali mendengar kematian demi kematian. Kita sering mendengar kabar-kabar yang membuat kita harus mencoba untuk menyadari bahwa kita ini bukanlah tinggal untuk selamanya di dalam dunia ini. Nah, gospel atau Injil itu artinya adalah keselamatan. Yang pertama. Nah, melalui apa Bapak Ibu? Melalui keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, di sana dituliskan kepada kita, mungkin Bapak Ibu boleh baca sedikit di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Injil, arti Injil yang pertama, gospel yang pertama adalah keselamatan. Intinya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Walaupun kita sering mendengar berita-berita kematian. Nah, bagaimana kita menyikapi kematian demi kematian yang terjadi? Sebagai umat Tuhan, kita tidak usah ragu. Karena Injil dalam arti keselamatan itu sudah kita imani melalui Dia, melalui Yesus yang mati di Kalvari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu cerita Bapak Ibu. Cerita ini adalah seorang yang mencoba untuk mencari burung elang. Biasanya burung elang itu tinggal di tempat-tempat yang tinggi, mungkin di tebing atau pohon yang tinggi. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dia pajak itu tempat yang tinggi itu. Sampailah dia di sarang burung elang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia berharap mendapatkan burung elang, mungkin anaknya begitu ya. Nah, tapi yang dia dapat bukan anak elang. Dia dapat telur elang. Nah, dia ambil telurnya, dia bawa pulang. Nah, untuk apa ini telur? Dia berharap Bapak Ibu Saudara ini menjadi elang. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bawa telur ini kemudian dierami seekor ayam. Pada akhirnya telur ini pun menetas. Apa yang ditetaskan Bapak Ibu? Anak ayam atau anak elang? Anak elang ya Bapak. Tentu saja anak elang, bukan anak ayam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, singkat cerita Bapak Ibu, dalam kisah ini diceritakan bahwa ada percakapan antara induk ayam dengan anak elang yang menetas. Sang induk ayam katakan, kamu bukan ayam. Kemudian elang, masa sih? Kan kamu yang menetaskan saya, katanya. Bukan, kamu bukan anak ayam, kamu itu anak burung elang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, singkat waktu, singkat cerita, elang ini pun terbang menjauhi sang induk ayam yang telah mengeramkan dia.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mencoba membawa ilustrasi ini kepada keselamatan. Walaupun kita lahir di dunia ini, Pak, walaupun kita lahir di dunia ini, tujuan kita bukan di dunia ini. Kita harus terbang, Bapak. Terbang kemana? Ke surga. Kita harus ke surga. Karena kita bukan anak dunia. Kita adalah anak Tuhan. Tuhan merencanakan kita bukan tinggal di dunia ini, mati di dunia ini. Tetapi Tuhan merencanakan kita untuk berada di surga. Oleh sebab itu, di dalam Efesus 1 ayat 13 tadi katakan, di dalam Dia, oleh karena rohnya ada di dalam kehidupan kita, memeteraikan kita dan rindu untuk mencari keselamatan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cepat saja ya. Yang kedua adalah gospel ini damai, Bapak Ibu. Injil ini damai. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, damai itu artinya kita saja tidak kekurangan, kita sehat, kita memperoleh keselamatan, kita merasakan sukacita di dalam kehidupan kita. Kalau agama ARW, Islam itu artinya damai, Pak ya. Artinya damai. Kita juga mengajarkan damai, Bapak Ibu. Damai ini adalah simbol kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu memegang Injil, memegang gospel, maka harus ada damai di dalam diri kita. Harus ada sukacita di dalam diri kita. Mungkin kita sudah melewati 1 tahun ini dengan begitu banyak hal yang terjadi. Ada singgungan-singgungan, ada masalah-masalah kecil dan lain sebagainya. Semoga di awal tahun ini kita merasakan damai. Kita saling mengampuni, kita saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kita saling mencintai satu dengan yang lain. Karena kita punya gospel, kita punya Injil. Karena Injil itu artinya damai. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, Injil keselamatan itu ada di dalam diri kita. Dan Injil itu akan membuahkan damai sukacita di dalam diri kita. Bagaimana Yesus dihubungkan dengan damai ini? Bapak Ibu yang saya kasihi, Yesus itu lahir dari perawan Maria. Maria bukan Maria melahirkan Yesus bukan oleh karena hubungan antara suami dan istri. Namun Yesus itu lahir dengan cara yang ajaib. Dan Yesus menjadikan kehidupannya sebagai sumber sukacita dan damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu rindu untuk memiliki damai sejahtera di dalam hidup Bapak Ibu, maka biarkanlah Yesus itu lahir di dalam kehidupan kita. Mengapa Yesus itu digambarkan sebagai sumber kebenaran dan damai? Diajarkan di Alkitab ini begitu baik bagaimana cara menikmati damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Matius pasal 5 dan 6, maka disitulah sumber damai itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu boleh baca Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu rindu merasa damai sejahtera di dalam hati kita ini, maka biarkanlah Yesus itu lahir
di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Nah, ketika Yesus itu lahir di dalam kehidupan kita, maka tabiat Yesus itu akan menjadi tabiat kita. Walaupun dia menjadi manusia seperti kita, kita dapati di dalam Alkitab ini bahwa dia tidak berdosa. Dia dapat menanggung dosa kita. Dia dapat menjadi sumber keselamatan di dalam diri kita. Dia adalah sumber kebenaran yang sejati, yang akan merubah segala sesuatu di dalam dunia ini menjadi hal yang berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi ini pun begitu banyak orang khawatir. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu susah. Karena Alkitab sudah menuliskan sedemikian rupa di dalam Matius pasal 24. Bagaimana menjelang hari kiamat itu tiba. Ada peperangan, ada sakit penyakit, ada bala sampar. Bala sampar ini adalah penyakit menular seperti ini, Bapak Ibu. Sampai kita, orang-orang yang percaya kepadanya, akan diserahkan untuk disiksa. Ada gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa merasakan damai ini? Kalau saya berharap, Pak, Bapak Ibu, tahun 2001 ini adalah hari kiamat sudah tibalah. Yang salah lama-lama. Karena kerinduan kita adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu harus ingat, gereja Advent artinya adalah menunggu hari kiamat itu tiba. Jadi fokus kita bukan di dunia ini, tetapi fokus kita di surga. Mengapa Yesus dikatakan sebagai sumber damai? Yang pertama, damai itu dibawa saat Yesus lahir di Bethlehem. Damai itu dibawa saat Yesus lahir di Bethlehem. Yesus adalah damai sepanjang hidupnya. Dan kita percaya, Bapak Ibu, yang kedua, damai sejahtera sebagaimana Allah membawa itu pada kita, kita hanya dapat terima melalui Roh Kudus. Hanya melalui Roh Kudus kita akan merasa damai. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, kita tidak akan pernah dapat merasa damai. Jadi Yesus datang ke dunia ini mengawali damai sejahtera sepanjang masa hidupnya dan menjadi cara bagaimana kita menikmati damai itu yang kita terima melalui Roh Kudus. Jadi anjuran kita pada kesempatan ini yang kedua ini, gospel damai ini adalah undang Roh Kudus hadir senantiasa di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, gospel Injil itu kekal. Artinya kekal, tidak dapat berubah, akan terus sepanjang waktu dan sepanjang masa. Jadi gospel itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil ini akan terus ada sampai kapan. Walaupun dunia ini jungkir balik, Bapak Ibu, dengan pandemi, dengan gempa bumi, dengan angin topan, bencana dan lain sebagainya, gospel ini, Injil ini akan tetap kekal. Dia akan terus ada sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, gospel itu adalah kasih. Apa artinya gospel itu kasih? Kalau Bapak Ibu merasa bahwa Injil itu ada di hati kita, tapi kita tidak mengasihi, maka omong kosong. Jadi ketika Injil itu ada di dalam diri kita, maka kita akan mengasihi orang lain dengan sukacita. Saya dapat simpulkan
pada kesempatan ini arti daripada Injil. Injil itu adalah keselamatan, Injil itu adalah damai, Injil itu kekal, dan Injil itu mengasihi. Ayo itu, saya akan pergi. Pergi kemana? Memberitakan keselamatan. Pergi kemana? Pergi untuk memberitakan damai. Pergi kemana? Pergi untuk memberitakan Injil yang kekal ini. Pergi kemana? Pergi untuk mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita. Semoga di tahun yang baru, tahun 2021 ini, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kita senantiasa digunakan oleh apapun talenta yang kita miliki. Biarlah kita persembahkan untuk hormat, kepujian bagi nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bertelut. Kita akan berdoa. Bagi yang lain, Pak RW boleh berdoa dalam iman dan kepercayaan. Kami akan bertelut dan berdoa untuk menyatukan pengharapan kita di tahun yang akan datang.